Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Restu Siawan Pratama dari Prodi Teknik Industri Pertanian Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan kesehatan di masyarakat dan juga perindustrian rokok yang ada di Indonesia. Selama ini, rokok telah menjadi perbincangan di tengah masyarakat, khususnya dalam permasalahan kesehatan. Banyak sekali pro dan kontra yang timbul dari adanya rokok ini. Di samping permasalahan kesehatan yang timbul, faktanya perindustrian rokok telah menyumbang defisit negara yang sangat tinggi hingga menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar negara hingga saat ini. Menurut situs resmi Komite Nasional Pelestarian Kretek Indonesia, perindustrian rokok telah menyumbang 9 hingga 11% APBN di Indonesia. Pendapatan negara ini berasal dari cukai rokok yang telah memberi sumbangan besar bagi lembaga dan infrastruktur negara. Rokok bahkan telah menyumbang dana yang besar bagi BPJS Kesehatan sebagai perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Tak hanya itu, rokok juga mendanai beasiswa bagi pelajar-pelajar di Indonesia hingga saat ini. Namun, di balik sumbangan positif dari perindustrian rokok, terdapat juga sisi negatif pastinya dalam kesehatan masyarakat. Menurut CNN Indonesia, rokok telah menjadi penyebab utama pengeluaran dana pemerintah yang sangat besar akibat penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Uang miliaran rupiah ini digunakan pemerintah sebagai dana pengobatan penyakit yang ditimbulkan karena rokok. Rendahnya edukasi masyarakat juga menjadi penyebab tingginya angka korban yang timbul akibat rokok. Selain itu, rokok juga menjadi penyebab kedua kemiskinan di Indonesia menurut BPS. Keluhan dan permasalahan masyarakat ini tak bisa menjadi alasan untuk meniadakan perindustrian rokok di Indonesia. Pasalnya, besar kerugian yang dialami oleh Indonesia tak sebanding dengan angka yang telah disumbangkan oleh perindustrian rokok sendiri. Peniadaan perindustrian rokok akan menimbulkan permasalahan yang sangat besar, khususnya dalam pendapatan negara, buruh pekerja pabrik rokok, petani tembakau, dan juga pelaku perindustrian rokok lainnya. Dari tahun ke tahun, perindustrian rokok memberi sumbangan triliunan rupiah kepada kas pendapatan negara. Angka ini semakin naik dari tahun ke tahunnya. Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut. Pada tahun 2015, angka pendapatan hasil cukai rokok sebesar 139,5 triliun rupiah. Pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 138 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2017 mengalami peningkatan tajam sebesar 147,7 triliun rupiah hingga tahun 2020 sebesar 171,9 triliun rupiah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka perokok juga meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan dari rokok. Hal ini mengindikasikan buruknya edukasi masyarakat mengenai bahaya tentang rokok. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa di Indonesia sangat banyak anak di bawah umur yang sudah mulai merokok. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang mengizinkan iklan tembakau langsung di televisi dan media sosial lain yang hanya dibatasi larangan penyiaran pada siang hari. Selain itu, Indonesia juga satu-satunya negara anggota WHO yang tidak menandatangani Konvensi Pengadilan Tembakau atau FCTC yang mengatur pembatasan perusahaan dan penjualan tembakau. Hal ini semakin menjadi kecaman dalam dunia perindustrian tembakau yang mengakibatkan pajak cukai akan produksi rokok semakin meningkat tajam dari tahun ke tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa perindustrian rokok bagaikan pedang bermata dua bagi Indonesia. Rokok telah menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara, namun di samping sisi, rokok juga telah menjadi penyebab utama korban yang ditimbulkan akibat rokok itu sendiri. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menanamkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok sehingga mereka dapat menentukan pilihan masing-masing apakah mereka ingin merokok ataukah tidak. Sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.